Jadi squad itu adalah act as CEO ya. Jadi dia bertindak sebagai CEO, tapi dalam scope mini ya, ini scope ya. Yaitu sebatas produk yang dia pegang aja. Maka sebenarnya squad lead ini punya ini besar, apa namanya? Impact yang besar, punya apa? Pengaruh. Oke, setelah masuk fase UAT, biasanya akan masuk ke fase deployment. Deployment. Deployment itu merilis dari yang non-prod ke production. Halo, selamat datang kembali di segmen di Architect. Kali ini episode ke-7, yang mana sebelumnya kita bahas tentang organisasi IT di masing-masing atau di yang banyak diadopsi oleh beberapa perusahaan. Kita akan bicara lanjutan, tapi sekali ini kita membahas tentang peran masing-masing dan proses bagaimana kita mendelivery satu aplikasi mulai dari development sampai dengan rilis aplikasi. Oke, kita lanjut kembali kita ke gambar. Ini gambar tadi sebelumnya. Ya bahwa saya kembali flashback. Jadi ada satu squad yang terdiri dari beberapa personal dari masing-masing departemen yang bergabung dalam satu squad dipimpin oleh squad lead untuk membuat sistem yang mana sistem tersebut akan digunakan oleh tim bisnis ya, untuk dijual produknya ataupun digunakan untuk menjalankan bisnisnya. Ya. Yang dimaksud menjual produk itu bukan berarti barang yang dijual. Artinya ada yang dipakai, ada usernya, si tim bisnis punya user nih, maka itu namanya menjual produk. Oke, ini saya hapus karena kita akan bicara day to day kerjaan. Saya nggak akan terlalu bahas tentang tim bisnis, karena setiap bisnis tuh beda-beda ya. Jangankan company ya, satu company pun beda tim, beda uh, tim bisnisnya. Jadi yang terkait tim bisnis kita hapusin aja, kita hapusin, 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 hapusin juga. Oke, ini saya geser sedikit. Ini kita perbesar. Kembali kepada squad. Jadi tadi mungkin di awal di episode sebelumnya saya sudah singgung bahwa squad lead tugasnya adalah dia menjalankan strategi bisnis, mengeksekusi strategi bisnis sampai melakukan mitigasi dan semacamnya, mulai dari ujung sampai ke ujung lagi, end to end. Ya, intinya adalah bagaimana bisnisnya bisa dia jalankan, bagaimana dia bisa meraih profit untuk company melalui produk yang dia pegang ya. Ini squad lead, jadi bisa dikatakan act as CEO. Jadi squad itu adalah act as CEO ya. Jadi dia bertindak sebagai CEO, tapi dalam scope mini ya, ini scope ya. Yaitu sebatas produk yang dia pegang aja. Maka sebenarnya squad lead ini punya ini besar, apa namanya? Impact yang besar, punya apa? Pengaruh yang besar juga. Nah, kemudian di sini ada Scrum Master. Scrum Master itu pertama dia memastikan bahwa uh, project berjalan dengan baik sesuai rencana. Garis besarnya ini. Ya, tapi walaupun ini day to day-nya lebih daripada itu. Pertama misalnya, biasanya ada daily scrum ya, daily stand up atau weekly atau apapun ya, tergantung company masing-masing. Umumnya daily. Scrum Master memastikan bahwa semua yang di bawah ini bekerja, bekerja ya. Jadi jangan nggak boleh ada yang diem aja, nggak boleh ada juga yang nggak kebagian kerjaan ya. Itu Scrum Master yang bertugas memastikan bahwa masing-masing bekerja ya. Jadi mulai dari penjadwalan ya,
timeline semuanya itu Scrum Master. Termasuk misalnya kalau terjadi kendala, Scrum Master lah yang harus melakukan koordinasi dengan tim lain. Karena di luar squad itu ada tim-tim lain ya. Misalnya tim legal, tim project management, tim uh, payment, vendor, dan banyak sekali. Dan tugasnya Scrum Master lah yang membuild jadwal. Tugasnya pertama menanyakan, mengkonfirmasi, kemudian oke, perlu meeting, dia akan set meeting. Scrum Master loh yang bertugas. Ya, makanya dia dikatakan technical project manager ya. Technical oke, okay. TPM ya, technical project management sebenarnya, manajemen ya, atau manager ya. Inilah, jadi hal-hal yang terkait teknis maka manajemennya ada di dia harus melakukan manajemennya. Inilah Scrum Master. Okay. Kemudian ke tech lead. Tech lead ya mungkin cukup familiar ya, tech lead. Jadi hanya pertama terkait decision teknis ya, review teknis ya, kemudian desain teknis juga ya, desain teknis seperti arsitektur gitu ya, desain teknis ya, kemudian uh, ya lead development juga ya, lead development teknis ya, ini cukup familiar ya. Jadi mulai dari uh, masalah hal yang paling kecil, coding, oh ini codingnya nggak benar, bikin standar ya dia, tapi jarang sekali itu terjadi ya, kecuali memang yang benar-benar si engineer itu baru ya. Kalau engineer-nya baru, dia belum tahu standar ya, si tech lead yang ngajarin gitu, atau memastikan bahwa sesuai standar. Dan si tech lead ini juga memastikan atau merancang dulu nih, merancang desain juga dia. Secara teknis seperti ini, arsitekturnya seperti ini, yaitu harus benar-benar terimplement dengan baik ya. Ini si tech lead termasuk dia juga nanti ada fase requirement. Nah, di requirement itu si tech lead benar-benar mendefine bahwa semua requirement teknikal itu bisa terpenuhi dan bisa tereksekusi. Itulah si tech lead tugasnya. Jadi ini cukup, kalian engineer ya, tugas kalian dengan tech lead mirip sebenarnya. Bedanya kalau kalau ini kalian bukan decision maker, tapi kalau tech lead adalah decision maker gitu. Dan tech lead cukup closely ya bekerja dengan scrum master dan squad lead ya. Jadi terkait timeline dan semacamnya, estimasi kalau ada kendala ya tech lead yang harus langsung bilang ke scrum master kita punya kendala gini gini. Nah, squad lead memastikan bahwa uh, atau tech lead komunikasi dengan squad lead memastikan bahwa apa yang memang diekspektasikan oleh tim bisnis itu sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh tim engineer atau si tech lead begitu. Engineer saya nggak perlu sebut juga, QA, UI UX saya nggak perlu sebut, ini kalian sudah tahu sendiri ya. Ya engineer ya tentu ngoding ya, uh, ya pasti ngoding lah umumnya gitu, bikin coding gitu. QA ya testing, UI UX ya dia melakukan uh, desain gitu. Nah, ini ini dulu atau sebagian besar ini sistem analis sebenarnya. Cuma bedanya dia dikembangkan sistem analis ini. Gabungan antara sistem analis dengan bisnis analis. Jadi namanya produk digital product owner atau PO ya, product owner. Ya. Tugas dia adalah dia berorientasi pada produk itu pertama. Ya. Jadi dia harus menangkap visi dari squad lead atau tim bisnis. Kemudian dia terjemahkan ke dalam bentuk saya inginnya sistemnya seperti apa. Sistem seperti apa yang harus ada. Ya. Inilah digital product owner. Jadi dia ya mendesain produk yang ada bentuknya gitu ya. Terus dia juga menerjemahkan ekspektasi user ke teknis, ke dalam bentuk teknis
Kedua, eh, memastikan ya, tidak memastikan kelengkapan requirement, kelengkapan ya. Jadi kurang lebih ini secara spesial. Jadi kalau saya juga nggak butuh familiar dengan peran sebagai DPO di sini. Tapi kalau teman-teman yang berperan sebagai DPO ada yang kurang, silahkan tambahkan di komentar nantinya. Ya, ini sangat sentral sebenarnya. DPO ini sangat sentral. Jadi uh, user tim bisnis dia bicara dengan bahasa bisnis dia nggak tahu bentuknya seperti apa, istilah-istilah teknisnya dia nggak seperti apa, atau mulainya lewat mana dulu dia nggak tahu nih. Yang dia tahu bagi dia punya kebutuhan seperti ini, bagaimana ada sistem yang bisa menunjang kebutuhan mereka. Product owner lah yang menerjemahkan itu ke dalam bentuk requirement nantinya. Nah, requirement itu ada dua, functional dan technical. Nah, ini yang dia akan terjemahkan dengan dua tim ini, tech lead dan scrum master. Ya, tech lead harus bisa mentranslate, ya, menangkap. Oh, oke, ini yang dimau oleh user. Maka sistemnya harus begini, begini, begini. Dia perlu ini dan perlu ini. Scrum Master memastikan bahwa oke, si tech lead butuh apa untuk ngejalanin satu BRD. Ya, kita akan ada istilah nanti BRD di sini ya. BRD ya. Business Requirement Design. Dokumen. Nah, jadi setiap project itu umumnya ada BRD. Ya. Di BRD itu adalah rancangan dokumen requirement. Jadi untuk menjalankan project ini, BRD ini, si Scrum Master akan menanyakan kepada tech lead, dia perlu apa? Kalau kebutuhan dia sudah ada belum? Misalnya dia butuh engineer berapa orang? Scrum Master lah yang nanti akan ngebantu komunikasi. Perlu tambahan engineer kah? TPA-nya butuh berapa orang? Butuh berapa lama proses pengerjaannya? Nah, seperti itu. Nanti terkait assign-nya ya, misal oke, ini akan ada pekerjaan gini gini gini. Biasanya yang akan mendetailkan si tech lead, tapi yang akan mengassign adalah si Scrum Master. Seperti itu. Scrum Master juga memastikan bahwa nanti setiap orang di sini tuh nggak ada yang overload, ya, nggak ada yang terlalu sedikit kerjaannya, nggak ada yang terlalu penuh atau sampai overload ya, kebanyakan pekerjaannya. Scrum Master yang memastikan itu. Nah, ini peran masing-masing dalam satu squad. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses mulai dari business requirement itu di submit. Mungkin dalam squad itu agak berbeda ya dengan yang tadi, yang sebelumnya, karena dia satu satu squad, jadi nggak ada istilah submit sebenarnya. Dia ada pasti ada, cuma nggak ada istilah submit. Kan submit itu kan dari satu tim ke tim lain itu namanya submit. Ini nggak ada. Lebih maksudnya diangkat, tepatnya pengangkatan BRD. Oke, jadi sini ada BRD nanti. Ya. Oke, kita masuk langsung aja BRD. BRD ini ada. Maka yang fase pertama yang harus dilakukan adalah requirement gathering. Oke, sebelum requirement gathering, oke, kita langsung aja requirement gathering. Tapi BRD ini siapa yang buat? BRD yang buat adalah di sini user business ya, user business. Jadi user business itu misalnya, oke, dia pengen bikin CRM misalnya, dimana dia sulit mengelola data-data customernya. Kayaknya perlu nih aplikasi CRM. Nah, mereka yang akan mendetailkan nih CRM seperti apa bentuknya, sistemnya, gimana prosesnya, proses bisnisnya. Tim bisnis yang akan mendefine. Nanti outputnya adalah bentuk dokumen. Nah, ini benar-benar pure bisnis. Mereka bahas itu dari sisi bisnis, nggak bahas teknis. Ya, jadi mereka ada kebutuhan bisnis seperti ini.
Cuman tinggal bagaimana nanti sistemnya seperti apa, atau intinya dia butuh sistem. Dia punya proses bisnis seperti ini, dia butuh sistem. Nah, ini sampai sini. Nah, di sini nanti barulah diangkat atau disubmit ke tim IT. Baru tim IT akan lakukan namanya requirement gathering. Siapa nih PIC utamanya? Tentu PIC utamanya adalah tadi DPO. Biasanya oke, ada DPO pun ada juga TL ya, tech lead tadi TL. Tentu ada Scrum Master. Setiap timeline sini nanti ada Scrum Master, saya nggak perlu catat lagi. Ya. Ini mereka akan ngebahas nih. Ada dua ya requirement itu nanti outputnya. Requirement itu ada dua output nanti. Pertama functional. Functional. Yang kedua adalah technical. Nah, ini output requirement. Jadi dia membahas masalah besar, ini benar-benar kalimat yang sangat bagus, tapi ini udah poin-poin nanti bentuknya. Nah, si DPO yang harus menggali, memastikan bahwa ini tuh nggak ada yang kelewat. Misalnya, oke, dia pengen si user itu bisa upload data dia melalui satu halaman web. Si DPO terus menggali, oke, apa aja data yang diperlukan. Kemudian, kalau dia diklik tombolnya, tapi ada data yang ketinggal gimana, mana aja yang mandatory. Nah, kemudian dia kalau di-upload, ukuran filenya harus berapa maksimal dan minimal. Ini fungsional. Nanti ditulisnya secara detail dengan bahasa yang juga clear. Misalnya, saya kasih contoh dikit ya. User atau jangan user, customer bisa upload data melalui halaman web di jam berapapun, dan setiap customer hanya bisa upload satu kali. Nah, ini harus detail ya. Kalimat yang gak lengkap ya akan ada interpretasi lain. Misalnya anggaplah satu kalinya nggak ada nih, nggak disebutkan, maka akan ada oh berarti boleh berkali-kali. Nah, kalau boleh berkali-kali ini insert lagi atau ngupdate lagi. Nah, kalau ini yang nggak clear ya, ini akan jadi miss di sini fungsionalnya. Jadi itulah tugas di DPO, betul-betul menggali. TL juga menggali. Cuman TL harus aware terhadap functional requirement. Ya, walaupun domain dia bukan di sini. Ya, sama sebaliknya. DPO juga harus aware terhadap teknikal walaupun domain dia bukan di sini. Ya, ini domainnya TL. Nah, kalau TL bisa di bagian teknikalnya dia memastikan oh berarti dia perlu sistem, perlu apa? Bikin form yang support upload gitu. Ini yang defend ya. Berarti apa nih misalnya? Oke, aku misalnya ke library A B C misalnya. Tapi ini jarang jarang disebutkan ya kalau terkait teknis low levelnya, tapi lebih teknis tapi high level di sini ya. Gitu. Oke, misalnya dia misalnya perlu lagi misalnya kredensial ya. Kredensial S3 misalnya karena dia upload, karena datanya akan di store di ini di S3 kan. Perlu database MySQL misalnya. Ya ini di define. Nah, ini tugasnya sih tech lead gitu. Tapi nggak sesimpel ini ya, tapi harus kalimat yang kembali clear. Kuncinya adalah adanya kalimat nih poin, ada dua poin ya. Pertama, poin requirement harus detail. Poin kedua, kalimatnya harus lengkap dan jelas, tidak multitafsir. Ini poin penting dari requirement. Nah, setelah ini outputnya juga dokumen nanti. Setelah requirement ini berhasil dibuat dan disepakati bersama, ya bersama itu kalau user dengan teknis semua sepakat bersama, maka akan masuk ke fase berikutnya. Oke,
Jadi kesepakatan, makanya requirement gathering itu nggak sebentar, bisa seminggu 2 minggu itu paling cepat, ya bisa ada sebulan bahkan 2 bulan untuk requirement aja ya. Karena terkadang misalnya, oh gimana misalnya kayak tadi, anggaplah oke, support nggak nih 1-2 kali upload misalnya, ada yang bilang support, ada yang bilang enggak. Oke, akhirnya disepakati support. Gimana nih kalau support mau ngupdate, menginsert, ada yang bilang ngupdate, ada yang bilang insert. Akhirnya mereka nggak ragu-ragu nih usernya nih, ya sudah, nanti kita bahas lagi. Biasanya mereka bahas dulu internal nih, basis bisnisnya, biasanya kekurangan dan kelebihan kalau misalnya berkali-kali upload gitu. Nah itu makanya kasus-kasus kayak itu sangat sering ya. Jadi ada hal yang memang secara ujung mereka itu masih abstrak. Makanya di Cloud itu bisa sampai berkali-kali sampai clear semua. Makanya DPO itu pun sangat bertanggung jawab buat eh, memastikan requirement-nya itu sesuai, tidak ada yang tertinggal. Oke, mungkin nggak apa, kita lanjut dulu bentar. Poinnya, requirement gathering sudah dilakukan, maka fase berikutnya itu fase development. Oke, di fase ini belum memasuki development. Ya, di fase development semua akan terlibat. Yang mulai Scrum Master yang memastikan bahwa ya sesuai dengan rencana, planning sudah harus benar-benar terlaksana gitu. Jangan sampai ada kendala. Begitu ada kendala, SM langsung cari solusi. Misalnya koordinasi, menanyakan, meminta ke tim lain, meminta bantuan dan semacamnya. Itulah tugasnya SM. Paling kecil yaitu jadwalkan meeting dengan tim lain, seperti itu. Ini tugasnya SM atau Scrum Master, atau tadi di sini ya Scrum Master ya, atau Project Manager. Nah, ya engineer QA masing-masing menjalankan tugasnya. Tapi sebelum masuk ke development, misalnya ada fase lagi, yaitu fase eh, pendetailan task-tasknya ya, tugas-tugasnya. Biasanya si TL yang akan mendefine, yang si SM yang akan mengassign. Nah, biasanya dia punya tools umumnya yang digunakan oleh Jira ataupun Trello. Disitulah biasanya semua akan mengupdate progresnya gitu. Dan sini sangat dihindari yang namanya perubahan requirement. User harusnya udah aware, tapi nggak ada yang sempurna ya. Artinya walaupun sudah masuk development, biasanya masih terjadi eh, perubahan pada requirement. DPO lah yang harus kerja keras. Di sini DPO nggak bekerja, kenapa? DPO nggak terlalu terlibat di sini ya. Tapi DPO monitoring bahwa ini sesuai loh dengan ekspektasi produknya gitu ya. Lebih kepada monitoring ya si DPO di sini gitu. Dia selain dokumentasi dan semacamnya ya, dia memastikan bahwa apa yang sudah deliver sama tim teknis di sini sesuai dengan requirement, sesuai dengan ekspektasi user, ini DPO. Oke. Nah, setelah development itu akan masuk fase ke ini, mungkin development QA nggak masuk ya, akan masuk ke namanya SIT. Ya, SIT itu System Integrated Test ya, integration test. Siapa PIC-nya? PIC-nya baru tadi. Ya, PIC-nya adalah QA di sini. Jadi akan ngetes. Jadi misalnya untuk project ini ada 5 fitur. SIT adalah dia ngetes satu persatu fiturnya. Misalnya dalam satu fitur itu ada banyak sub fitur lagi. Ya, maka si QA ngetes ini yang disebut SIT. Jadi mengetes fitur secara apa? Secara fitur per fitur, satu persatu fitur. Secara kecil-kecil di atas. Setelah SIT baru masuk yang namanya UAT. Nah, UAT di sini ada user PIC-nya. Jadi usernya langsung ngetes. Produknya udah jadi nih, udah siap rilis, siap deployment, ya. Maka si user yang akan ngetes
ini di non-prod ya, environmentnya non-prod ya, bukan di production. Non-productionnya bisa sandbox, staging, dan semacamnya. Oke, si user nih ngetes nih, oh ini udah sesuai nih sama yang mereka harapkan di BRD, sesuai nih gitu. Kalau sudah sesuai berarti sudah pas. Nah di sini QA tugasnya apa ya, untuk nanti QA di sini bertugas juga membuat namanya tes skenario. Tes skenario itu ada dua pastinya ya, positif case sama negatif case. Apa bedanya positif case dan negatif case? Jadi yang namanya tes skenario itu pasti ini ya, pasti terdiri dari dua, harus terdiri dari dua ini, positif dan negatif, sama untuk setiap case-nya. Contohnya kalau tadi upload, berarti di gimana, positif case-nya pertama harus bisa upload, itu positif case. Kedua, ketika sudah diisi semua misalnya formnya, kemudian diklik simpan, datanya sudah simpan, itu positif case. Nah negatif case adalah mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan, itu negatif case. Contohnya ternyata upload foto, dia uploadnya bukan foto, misalnya uploadnya file .php, file yang memang kalau kita pakai PHP ya atau PHP, nah itu kan harus dicegah. Tuh gimana kalau diuploadnya ternyata .js, dokumen, exe, dan hal lainnya, nah itu negatif case. Harus dites bahwa memastikan ini web, ini sistem tidak akan mensupport upload selain daripada gambar, nah itu negatif case. Termasuk kalau mandatory ya, gimana nih misalnya kalau yang diisi ternyata formatnya salah, misalnya format number diisinya teks, yang harusnya wajib diisi atau mandatory ternyata tidak diisi, nah itu post negative case. Ini pasti harus ada ya untuk SIT maupun untuk QAT. Nah biasanya yang buat tes skenario ini gak hanya QA ya, kalau QAT itu user juga punya gitu. Jadi kalau di SIT yang utamanya adalah test case skenario dari QS, tapi di QAT hanya sebagai guide aja, pelengkap, tapi primernya adalah test case-nya dari user. Pertanyaannya, uh, kenapa nggak cukup dengan test case dari user? Karena user itu kembali nggak aware dengan teknis. Misalnya, user nggak aware kalau kita ada kredensial. User nggak aware kalau kredensialnya bocor, kredensialnya pakai kredensial lain. Nggak aware dia. Yang dia tahu adalah dia upload sesuai dengan kebiasaan dia. Patokannya adalah kebiasaan, ingat ya. Jadi, uh, user itu patokannya adalah kebiasaan atau as usual. Ini patokan dia. Ya. Jadi mereka nggak akan aware terhadap hal teknis. Maka untuk QA adalah teknisnya. Pastikan secara teknis itu ya terpenuhi atau ya tercover. Misalnya celah-celah, umumnya kan celah-celah nih harus dihindari celah-celah. Dia nggak akan menutup celah, dia hanya tahu works, sistemnya works gitu. Sedangkan kita teknis harus aware terhadap ada celah loh di sana gitu. Makanya kita nggak cukup mengandalkan satu skenario pada skenario dari user. Maka teknis pun harus punya eh, apa namanya, punya awareness terhadap test case user. User pun punya harus aware bahwa test case dari teknis itu juga harus dilakukan. Dan juga terkadang test case dari teknis user nggak bisa lakukan, misalnya dengan keterbatasan, oh misalnya dia nggak bisa akses apa kredensial dan semacamnya. Makanya peran TL juga harus terlibat di sini nanti. TL memastikan bahwa ya ini proper, test case dari QA proper, test case dari user ini juga semuanya proper ya, proper gitu. Ini TL nih, TL yang harus oversee di sini, harus mengawasi. Ya. Jangan sekedar oh udah dilakukan, oh pas semua, enggak. Review. Poin-poinnya sebenarnya di review oleh TL. Memang makan waktu dan capek dan pusing. Ya tapi itu tanggung jawab seorang TL harus begitu. Harus benar aware di sini. Gitu ya. Oke, setelah masuk fase UAT, biasanya akan masuk ke fase deployment.
deployment. Deployment itu merilis dari yang non-prod ke production. Nah, again, harusnya kalau dia agile, mereka sendiri yang melakukan deployment. Mereka harus lakukan deployment sendiri. Tapi ada beberapa company yang tidak cocok, misalnya terkait sensitivitas data, khususnya di company-company kayak bank dan finance. Maka ada tim lain yang namanya tim RM di sini. Ya, saya langsung sini aja. Tim namanya Release Management RM. Dia tim IT, tugas dia hanya membantu deployment. Ya. Jadi kayak UICD, automation dan semacamnya, ini RM. Dia yang akan melakukan deployment. Gitu. Makanya umumnya di fase ini sebelum deployment ini udah artinya UI sudah siap, itu ada fase namanya CAB, Change Advisor Board. CAB kita singkatnya. Apa sih CAB itu? Gini, kita berangkat dari objektivitasnya dulu. CAB sebenarnya akan namanya Change Advisor Board. Ada perubahan. Kalau ada perubahan, jangan cuma yang tahu dia aja, segelintir orang. Misalnya oke, dia mau lakukan rilis nih versi 1 ke versi 2 misalnya. Yang tahu cuma dia aja, jangan. Karena akan sangat berbahaya nanti. Maka semuanya harus tahu. Kenapa? Karena perubahan ini bisa aja berdampak misalnya. Oh, ternyata dia berdampak ke produk B, dia berdampak ke produk C. Misalnya produk A dan produk B ada integrasi. Udah beda nih spesifikasi API-nya. Guidance-nya udah berbeda nih formatnya dan semacamnya. Itu kan pengaruh. Kalau produk B nggak tahu misalnya ada perubahan ini, akibatnya apa? Akibatnya produk B kacau, rusak sistemnya, nggak berfungsi. Makanya adanya CAB itu menghindari itu. Gitu. CAB bertujuan tadi memastikan semuanya tahu, ya. Memastikan bahwa semua tim, semua orang, khususnya yang terkait atau stakeholder, menyadari telah terjadi perubahan, tahu keuntungannya apa, objektifnya apa. Kedua, tahu dampaknya apa, ya, impactnya apa. Dan ketiga, dia tahu mitigasinya apa. Itu poin terpenting. Ya, mitigasi di sini adalah, oke, kalau ini mati, maka saya beralih kemana sistemnya? Apa yang saya lakukan? Bisa diotomatisasikan dengan sistem atau harus manual? Itu mitigasi. Jadi mitigasi itu tidak selalu sistem. Mitigasi bisa manual juga. Gitu. Makanya ada CAB. CAB ini kita ya kayak meeting aja. Bahwa kami dari tim produk A akan melakukan rilis versi 2 misalnya. Versi 2 adalah ini yang kami bawa fitur baru ini dan ini. Fitur baru ini fungsinya begini begini begini. Ya, kemudian perubahannya ini. Dampaknya terhadap produk A gini, produk B gini, mau nggak mau gini. Nah, itu harus di challenge juga. Jadi jangan sampai misalnya saya dari tim produk B, saya ya udah ini aja, tapi harus di challenge. Challenge gini. Kalian lakukan ini misalnya. Apa sih keuntungan buat kalian gitu. Benar-benar harus di challenge gitu. Kenapa kalian lakukan ini? Bukan misalnya kan kalau dengan cara ini misalnya costnya lebih mahal misalnya. Oh, kenapa kalian pakai auto scaling? Dulu kan kalian nggak auto scaling. Kalau nggak auto scaling kan costnya murah. Kenapa kalian pakai database ini nggak pakai database ini? Nah itu harus di challenge. Siapa yang berhak challenge? Ya tadi para head biasanya. Ataupun tim lain nggak apa-apa. Ya. Namanya CAB itu ya kita challenge semuanya. Jadi nanti ujungnya oke, kalian lulus silahkan lakukan deployment. Misalnya kalau nggak lulus ya sudah, kalian nggak boleh deployment, masih ada yang kurang nih, lengkapi dulu, perbaiki dulu, biasanya gitu. Saya ada satu tim yang nggak setuju, saya nggak setuju nih, karena dengan adanya perubahan ini, kami mengharuskan berubah juga nih API-nya, dan kami nggak ada waktu, kami nggak masuk roadmap kami untuk perubahan itu, kami nggak bisa nih adaptasi ini. Kalau kami nggak bisa adaptasi itu, sistem kami nggak bisa bekerja, bisnis kami mati, misalnya begitu. Batal lah tuh CAB, batal tuh rilis gitu. Nah ini adanya CAB itu seperti itu poinnya. Penting ya. Ya memang dengan ada CAB ini kita nggak akan agile. Ya karena ada satu challenge di mana yang bisa membatalkan rencana di deployment kita. Walaupun aplikasi kita udah lolos semua nih. UAT, SIT lolos, UAT lolos.
tapi gagal di sini sudah selesai gitu ya. Nah, balik setelah CAB tadi akan dilakukan oleh tim RM, Release Management. Nah, perlu diperhatikan dalam deployment ini apa yang harus dipersiapkan. Yang harus disiapkan pertama adalah biasanya BAST, berita acara setelah terima. Apa sih isinya BAST ini? BAST ini isinya ada dua. Pertama, itu dokumentasi ya, dokumentasi teknis, kemudian DRD, kemudian test case, memastikan itu sudah pass semua, dan ada DDCL. Nah, nah, DDCL ini juga penting. Kenapa? DDCL itu tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika deployment dan fase setelah deployment. Ya, misalnya uh, build Docker image, kemudian deploy Docker image, atau misalnya langkah. Jadi itu langkahnya berurutan ya, langkah-langkah apa namanya berurutan yang harus dilakukan ketika fase deployment dan sesudahnya. Sesudahnya itu bukan sesudahnya terus-menerus enggak, tapi deploy kan dari non prod apa aja sih biar dia naik ke prod. Nah, setelah dia naik ke prod apa aja nih? Biasanya kalau sudah naik ke prod hanya memastikan konfigurasinya benar. Itu dari CL misalnya. Oke, cek bahwa portnya sudah benar, cek bahwa apa kredensialnya sudah benar, cek bahwa koneksi ke server A, server B, server C sudah terhubung. Itu dari DCL ini penting ya. Miss di DCL akan ada isu di production. Nah, berarti setelah ini, setelah deployment, dia akan masuk ke tahapnya kita katakan live. Nah, live ini sebelum live ya, ini PAT ya. PAT itu pre-accept testing. Jadi harus dites lagi. Apa? Nah, test case-nya itu bisa sama. Sama ya dengan ini, sama persis ya test case-nya. Test case-nya sama persis, yaitu dari user dan dari QA. Tapi di sini sudah sepenuhnya user yang jadi main PIC-nya di sini. Dan ini di environment production. Jadi ini sudah masuk environment production ya. Jadi ini sudah masuk. Kalau tadi testingnya dilakukan di environment prod, ini adalah sudah di production level. Oke. Nah, kalau dia sudah masuk production level ya ini test case-nya pun hati-hati, datanya data yang benar-benar boleh data sampel, tapi jangan sampai data itu menyebabkan kerusakan sistem atau berdampak negatif terhadap sistem yang production. Hati-hati di sini makanya di PAT itu ya. Ya, sebenarnya secara testing ya biasa aja, sama aja. Cuman semuanya aware bahwa ini ada production. Misalnya, oke, ini kita akan coba tes call, misalnya jangan sampai nge-callnya tuh ke semua customer, tapi hanya ke data yang memang kita submit aja. Jadi callnya ke kita kita sendiri gitu. Nah, setelah lolos PAT, biasanya PAT itu fasenya berapa lama? Umumnya ada yang 1-2 hari, seminggu, sampai 2 minggu. Baru ini akan masuk live. Nah, sudah live, ya, ini harusnya sudah beda orang lagi nanti PIC-nya. Ini adalah tentu user ya, user karena dia akan sebagai pengguna, dan nanti IT-nya adalah IT production. Gitu. Jadi semua nih developer ini nih ya. Jadi kan yang ada di squad kan ini. Ini ada di squad nih. Dia nggak punya akses ke production kecuali squad lead mungkin ya. Sama user bisnis bisa aja dia punya akses ke production. Tapi umumnya yang punya akses ke production itu tim IT prod. Sekedar konfigurasi aja pun mereka tim developer nggak boleh. IT prod ya yang hanya berhak melakukan konfigurasi. Apalagi baca data-data sensitif sudah pasti nggak boleh. Biasanya untuk tim data ini ada tim tersendiri nih yang namanya data government ya. Dia yang mengatur bagaimana seseorang itu boleh akses data dan apa aja data yang boleh diakses, itu ada namanya tim data government ya. Khususnya kalau di bank itu pasti ada, di finance itu pasti ada. Jadi tim risk management dan tim IT production itu adalah di luar squad. Dia organisasinya organisasi biasa ya. Dia itu hostnya,
dan itu juga office-nya ya. Beda dengan tadi engineer semacamnya kan hostnya berbeda, office-nya ada squad. Nah kalau di tim RM, risk management dan tim production, mereka nggak akan pernah masuk ke dalam squad gitu. Dan mereka tuh biasanya pakai KPI ya. Kalau squad adalah pakai OKR ya. Tugas utama kan service, dia melayani apa, melayani squad. Oh squad butuh deployment, harus dibantu dilayani ya. Ini RM sama, IT port pun tugasnya adalah melayani. Oke, jadi dari squad itu akan serah terima ke IT prod, yaitu di sini. Jadi produknya misalnya aplikasi A, IT prod lah yang bertanggung jawab nanti operasionalnya. Ada isu, IT prod yang akan turun tangan ya. Kemudian ada apa lagi, eh, kebutuhan data, pengecekan data ya, IT prod yang melakukan, bukan bukan user atau bukan squad, bukan sorry, bukan squad ya gitu. Jadi itu udah di luar uh, squad ya. Jadi diserah terimakan kepada IT prod seperti itu. Oke, berikutnya kita akan bahas nanti terkait bagaimana uh, isu di manage ya. Ada isu itu gimana sih penyelesaian isunya? Mulai dari isu itu ditemukan sampai isu itu selesai itu bagaimana? Nah, itu ada lagi prosesnya yang juga cukup panjang. Kita akan bahas itu di uh, next episode. Tapi di episode kita kali ini saya cukupkan sampai sini. Bagi teman-teman yang merasa ada yang miss di sini atau ada yang kurang salah, silahkan luruskan, silahkan dibantu di komentar. Dan ini point of view dari company tempat saya bekerja. Mungkin di tempat teman-teman berbeda, silahkan sharing di sini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Thank you.